Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Intan Puspitarini. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai perbedaan antara ordinary dengan due annuity. Nah, bedanya apa sih antara ordinary dengan due annuity? Perbedaannya sebenarnya sangat simpel gitu ya. Jadi kita di sini lebih melihat pada kapan gitu ya, kapan aliran cash flow itu dimulai gitu ya. Nah, di sini ketika kita gambarkan timeline ya, 0, 1, 2, 3 ya, katakan sampai 4, 5 ya. Dan kemudian di sini juga sama, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, yang dimaksud dengan ordinary annuity adalah ketika pembayaran atau payment-nya itu dilakukan di akhir ya. Jadi di sini ada pembayaran yang dimulai di tahun pertama ya. Kemudian di sini di tahun kedua, begitu seterusnya. Sebagai contohnya adalah ketika terjadi pembayaran interest untuk bond, ya, sekuritas berupa bond. Ya, itu biasanya nanti dibayarkan setelah 1 tahun kita memegang, setelah 1 tahun itu terbit atau 1 periode setelah bond tersebut terbit. Ya. Nah, kemudian ada kondisi di mana seringkali kita harus ya membayarnya di depan. Nah, contohnya adalah ketika kalian membayar sewa, ya, ketika kalian kos, ya, kemudian biasanya kalian pasti akan diminta uangnya di depan, ya, uang sewanya di depan. Nah, sehingga di sini ada perbedaan satu periode, Nah, pembayaran payment, installment, angsuran, ya, itu yang dilakukan di depan gitu ya, itulah yang dimaksudkan atau inikan dalam due ya, due annuity. Nah, sehingga ketika kita menuangkan dalam rumusan gitu ya, kita tahu bahwa ordinary itu adalah ketika kita present value kan, maka present value annuity itu sama dengan paymentnya berapa, kemudian kita kalikan dengan faktornya, yaitu 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N per I ya. Maka ketika kita menghitung due itu menjadi cukup mudah karena hanya selisih 1 periode gitu ya. Maka di sini rumusnya masih sama, hanya perlu kita kalikan dengan 1 plus I-nya, 1 plus I. Jadi di sini 1 per 1 plus I pangkat N per I. Maka di sini masih harus kita kalikan dengan 1 plus I. Oke. Nah, inilah rumusan present value annuity yang sifatnya due. Sedangkan yang di atas yang sering kita jumpai gitu ya, itu adalah present value ordinary. Nah, bagaimana Bu ketika gitu ya, ketika di soal itu tidak disebutkan apakah ini adalah ordinary atau due? Nah, ketika itu tidak disebutkan, selalu asumsikan bahwa itu adalah yang ordinary. Ingat, ketika tidak disebut apakah itu ordinary ataupun due, maka bisa kalian asumsikan itu ordinary. Tetapi kembali kalian harus hati-hati ya, karena kalian tetap harus melihat konteks soalnya. Jadi misalnya dikatakan cicilan dilakukan di awal,
gitu ya, dibayar di awal, di depan. Nah, itu berarti otomatis kalian harus menggunakan do. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.